Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal musyahidun al-kiram, kayfa halukum jami'an? طيب في هذه المناسبة المباركة نحن نلتقي مرة أخرى في هذه القناة وأرجو منكم في صحة وعافية. طيب إخواني al-musyahidun al-kiram, pada kesempatan kali ini kita akan menambah lagi materi tentang bahasa Arab. Itu kalau sebelumnya sebelum-sebelumnya kita membahas tentang makna-makna fi'il madhi atau zaman-zaman fi'il madhi. Yaitu kemarin kita sudah membahas tentang zamannya fi'il madhi. Jadi fi'il madhi itu ada yang memang bermakna lampau, ada juga yang mustaqbal, dan sama ada juga yang hal. Dan sekarang kita akan membahas nahnu nabahas an azminati fi'lil mudhari'. Jadi kita akan membahas tentang zaman-zaman fi'il mudhari'. Mempunyai makna apa saja? Apakah cuma bermakna mustaqbal dan hal atau lain sebagainya? Insyaallah kita akan mengetahui di sini. Tifal'an mustamir. Dan sawfa nata'allam azminata al-fi'li al-mudhari'. Itu macam-macam zaman dalam fi'il mudhari'. Kemudian nahnu al-an nastati an na'rif ma huwa al-fi'lul mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Huwa ma dalla ala hadatsin yaqa'u fi zamani takallum aw ba'dahu. Yaitu yang disebut fi'il mudhari' itu adalah sesuatu yang menunjukkan pada kejadian yang terjadi pada sekarang atau ketika berbicara atau setelah berbicara. Itu maksudnya. Ketika berbicara atau setelah berbicara. Berarti akan dan sekarang dan akan. Itu. Jadi kejadiannya sekarang atau akan terjadi. Itu yang disebut fi'il mudhari'. Makanya di sini wa ma dalla ala hadatsin yaqa'u fi zamani takallum aw ba'dahu. Baik. Kemudian kita melanjutkan ke azminatuhu. Zaman-zaman fi'il mudhari' atau menunjukkan pada apa saja? Apakah ke zaman mustaqbal dan hal saja atau lain-lain sebagainya? Baik, kita insyaallah kita akan menemukan jawabannya di sini. Yang pertama, liddalalati 'alal hali wal istiqbal. Jadi, fi'il mudhari' itu menunjukkan pada zaman hal wal istiqbal, yaitu pada zaman sekarang dan zaman istiqbal. Contohnya huwa yaktubu. Jadi lafal yaktubu di sini itu mengandung dua makna, yaitu satu bisa juga bermakna sekarang atau bermakna akan datang. Itu makna yang pertama, atau menunjukkan pada makna yang pertama itu hal sama istiqbal. Tapi yang kedua di sini liddalalati 'alal hali tansison, yaitu menunjukkan pada zaman hal saja, tidak pada zaman mustaqbal, yaitu zaman sekarang saja. Kapan itu yang menunjukkan pada zaman hal? Yang pertama, idza qatarana bidharfin yadullu 'alal hali kal'an wa sa'a wal hin wa ma asbah dzalika. Contohnya di sini yaitu huwa yaqra'ul Qur'an. Di sini kapan bisa menunjukkan pada zaman hal atau pada zaman sekarang fi'il mudhari' itu? Ketika ada dzaraf. Baik yaitu dzaraf zaman. Contohnya al-an, sa'ah, wal hin. Makanya di sini contohnya huwa yaqra'ul an. Dia membaca al-an, yaitu membaca sekarang. Itu di takkid oleh lafal al-an karena sudah ada dzaraf yang menunjukkan bahwa fi'il mudhari' itu menunjukkan zaman sekarang. Jadi kalau berhubungan atau bertemu dengan dzaraf, fi'il mudhari' itu bertemu dengan dzaraf seperti al-an, maka itu menunjukkan pada zaman sekarang. Kemudian yang kedua, idza dakhalat 'alaihi lamul ibtida. Contohnya kapan? Yaitu ketika ada lam ibtida.
lam ibtida contohnya di sini innal insana layatgha. Innal insana layatgha ini menunjukkan pada zaman hal. Tapi ada sebagian menurut Imam Malik di sini ada yang menunjukkan kalau dalam Al-Qur'an yang menunjukkan pada zaman mustaqbal. Contohnya inni la yahzununi an tadhhabu. Tapi biasanya kalau ada lamul ibtida maka fi'il mudhari itu menunjukkan pada zaman sekarang. Jadi kejadiannya itu sekarang, bukan zaman yang akan datang. Yang ketiga, nafyuhu bilaisa ma indal itlaq, yaitu didahului oleh huruf nafi. Contohnya laisa, ma dan lain-lain sebagainya. Contohnya di sini, ma Khalid yaktub. Khalid tidak menulis. Jadi Khalid yang tidak menulis itu zaman sekarang. Atau laisa Aliyun yaqra. Dia sekarang Ali tidak membaca. Itu menunjukkan pada zaman sekarang. Kalau didahului huruf nafi, baik itu laisah atau ma dan lain sebagainya. Oke. Jadi itu yang menunjukkan pada zaman hal. Kemudian di sini fi'il mudhari yang khusus menunjukkan pada zaman mustaqbal. Tadi itu menunjukkan pada zaman hal. Yang pertama kalau bertemu dengan dhorof, kemudian kalau ada lamul ibtida, contohnya innal insana layatgha, kemudian yang terakhir tadi yang menunjukkan pada zaman hal ketika didahului oleh nafi baik itu laisah atau ma atau in juga. Itu mutlak, itu menunjukkan pada zaman hal sekarang. Itu. Tapi di sini ini yang kelanjutannya yaitu zaman atau fi'il mudhari menunjukkan pada zaman mustaqbal. Khusus pada zaman mustaqbal fi'il mudhari'nya ini. Kapan? Ini. Idza qatarana bi dzarfin yadullu 'alal mustaqbal mithla gadan. Kalau fi'il mudhari itu menunjukkan pada zaman bertemu dengan dzaraf. Di situ ada dzaraf yang menunjukkan pada zaman mustaqbal. Contohnya gadan. Misal, tapi kalau di sini yaqdi Allahu ibadahu yaumal qiyamah. Jadi Allah di sini yaqdi, namanya memutuskan dan lain sebagainya ya. Ya ini pada hambanya hari kiamat. Atau juga misal ana azhabu ilal madrasati gadan. Saya akan pergi ke sekolah gadan besok. Berarti fi'il mudhari'nya itu menunjukkan pada zaman mustaqbal. Kenapa? Karena di sana ada dzaraf yang menunjukkan pada zaman mustaqbal. Kalau tadi ada dzaraf yang memang khusus atau menunjukkan pada zaman sekarang. Contohnya al-an, wal-hin dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini kalau dzaraf, kalau fi'il mudhari menunjukkan atau bertemu dengan dzaraf, di situ ada dzaraf. Disebut di sini maksudnya dzaraf makan ya. Dzaraf zaman, maka di sana contohnya seperti kata, maka di sana pasti menunjukkan pada zaman mustaqbal. Insyaallah bisa dipahami di sini. Jadi kalau ada dzaraf, kemudian di sana ada fi'il mudhari, maka yang dzarafnya itu menunjukkan pada contohnya seperti itu dan menunjukkan pada zaman yang akan datang, maka fi'il mudhari itu pasti menunjukkan pada zaman yang akan datang. Bermakna akan, bukan sekarang. Oke, seperti itu. Kemudian yang kedua, dukhul alimin amilin nasbih. An-nasib yusariful fi'lil mustaqbal. Nah, di sini. Kapan juga fi'il mudhari itu bisa menunjukkan pada zaman mustaqbal? Ketika ada huruf nasab. Huruf nasab itu salah satunya an, lan, idan, kai. Dan lain sebagainya. Banyak. Jadi kalau ada huruf nasab masuk pada fi'il mudhari, maka fi'il mudhari itu menunjukkan pada zaman mustaqbal. Contohnya di sini,
uridu an azurah baitak. Saya akan berkunjung ke rumahmu. Maksudnya di sini, ini kan berkunjung bukan sekarang, tapi akan. Akan, karena sudah didahului oleh huruf nasab. Huruf nasab yaitu an. Di sini an. Oke, insyaallah bisa dipahami. Kemudian yang ketiga, idza dakhala alaihi harfu tanfis. Huruf tanfis itu contohnya saufah sama sin. Itu dinamakan huruf tanfis. Jadi kalau ada huruf tanfis itu, maka pasti fi'il mudhari' menunjukkan pada zaman mustaqbal atau zaman yang akan datang. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat Al-Qur'an di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Di sini sanudkhiluhum. Ini sin. Sin ini disebut huruf tanfis yang bermakna akan. Jadi di sini dan orang-orang yang beriman dan juga orang yang melakukan kebaikan akan maksudnya sanudkhiluhum. Jadi Allah itu akan memasukkan mereka pada surga. Jadi di sini sanudkhiluhum itu bermakna akan. Akan dimasukkan atau Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berbuat soleh atau yang berbuat baik seperti itu. Jadi kalau ada huruf tanfis baik itu saufah sama sin, contohnya sa'alhabu, maka alhabu saya akan pergi atau saya akan pergi atau berangkat, itu maka itu menunjukkan pada zaman mustaqbal atau zaman yang akan datang. Sama juga ketika saufa adhab, saya akan berangkat juga. Itu menunjukkan pada zaman mustaqbal. Oke, insyaallah bisa dipahami di sini. Kemudian lagi, idza dakhalat alaihi nunani at-taukid. Kalau di sini, kalau hu fi'il mudhari itu kalau ada, maksudnya afwan, kalau ada nun taukid masuk pada fi'il mudhari, maka itu menunjukkan pada zaman mustaqbal juga. Contohnya lanudkhilannal masjidal haram atau lanasfa'am bin nasiyah dan lain sebagainya. Misal pokoknya jadi fi'il mudhari bisa dikasih nun taukid. Maka itu menunjukkan pada zaman mustaqbal. Misal af'alan dan lain sebagainya. Itu menunjukkan pada zaman mustaqbal. Oke, ada 4 di sini. Kemudian yang di 4 ini, pertama ketika masuk pada fi'il mudhari itu ada dzaraf yang menunjukkan pada zaman akan datang atau seperti gadan bermakna besok. Kemudian ada huruf nasab yang masuk pada fi'il mudhari, kemudian ada huruf tanfis. Tanfis itu sin sama sofa, kemudian ada nun taukid. Oke, kemudian yang kelima, idza dakhalat alaihi adatu syart. Yaitu ada huruf syarat atau ada adat syarat. Contohnya in. Iyasha yarhamkum. Jadi lafal di sini ini ya, maka ini menunjukkan pada zaman mustaqbal. Kenapa? Karena di sini ada huruf syarat. Syaratnya in. Maka ini biasanya bermakna jika in adhab. Misal, jika in tadhab adhab. Jika kamu berangkat, saya juga berangkat. Itu maksudnya. Berarti kan in jika, berarti itu kan menunjukkan pada zaman mustaqbal. In jika. Nah, kalau jika berarti bukan sekarang, tapi akan
akan datang. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya, fi'il mudhari' menunjukkan pada zaman mustaqbal ketika ba'dahal. Kalau ada istifham yaitu hal. Contohnya, hal tusafir, apakah kamu akan berangkat? Itu maksudnya. Jadi, kalau ada istifham, pasti di situ ghaliban fil istiqbal. Biasanya pasti masuk ke zaman yang akan datang. Oke. Insyaallah di situ bisa dipahami. Kemudian ada juga kapan? Idza qataba talaban kal amri wan nahyi wad du'a wat takhsis wat tamanni wat tarji. Jadi, di sini kalau mengandung tolab. Apa itu tolab? Tolab itu permintaan sebenarnya. Nah, insyaallah ada kalau kita belajar belaghah insyaallah akan mengetahui di sana ada insya talabi dan lain sebagainya. Di sini maksudnya masuk ke insya talabi tersebut atau tolab, disebut tolab. Apa saja tolab itu? Salah satunya amar, nahi, doa, taksis, tamanni dan taroji. Contohnya kalau tolab atau amar. Liyun fiqdu sa'atin min sa'ati. Berarti itu menunjukkan pada amr. Supaya, sebaiknya. Atau di sini juga yaghfirullahu lakum. Yaghfirullahu lakum. Ini menunjukkan pada zaman yang akan datang. Kenapa menunjukkan pada zaman akan datang? Karena di sini mengandung doa. Yaghfirullahu lakum. Semoga Allah mengampuni kalian. Itu maksudnya. Jadi kalau doa yang akan terjadi kapan? Ya setelah berdoa itu. Bukan sebelum berdoa. Itu. InsyaAllah bisa dipahami. Kemudian selanjutnya. Idza qatada wa'dan wa wa'idan. Kalau di sana ada janji dan ancaman. Contohnya. Yu'adzibu may yasha wa yaghfiru liman yasha. Makanya akan menyiksa orang-orang yang memang akan menyiksa gitu. Wa yaghfir dan juga akan wa yaghfir dan juga akan mengampuni. Jadi kalau mengandung atau di sana bermakna janji dan juga bermakna bermakna ancaman juga termasuk menunjukkan pada zaman mustaqbal. Misal di sini kalau biasanya adhabu ila baitika insyaallah, adhabu ila baitika ya akhi. Di situ kan mengandung janji. Saya itu akan pergi ke rumahmu. Itu maksudnya di sana ada bermakna janji. Maka di sana menunjukkan pada zaman mustaqbal. Kenapa? Karena janji itu tidak mungkin terjadi sebelum dia mengucapkan janji tersebut. Tapi setelah dia mengucapkan janji tersebut, maka kejadiannya itu akan datang. Oke, insyaallah bisa dipahami. Kemudian selanjutnya, idza usnida ila mutawaqqi. Contohnya di sini yuhasibullahu ibadah. Ada kejadian, maka di sana disebut yuhasibullahu. Jadi Allah akan menghisab hambanya. Oke, insyaallah bisa dipahami di sini. Itu yang menunjukkan pada fi'il mudhari' yang mustaqbal. Yang pertama tadi menunjukkan pada fi'il mudhari' yang umum, yaitu bisa bermakna bermakna hal sama mustaqbal, kemudian bermakna hal, kemudian bermakna mustaqbal. Sekarang kita lanjutkan, yaitu azminatuhu kapan? Liddalalati 'alal madi. Al-madi itu menunjukkan pada zaman madi. Jadi ternyata fi'il madi itu bukan cuma menunjukkan pada zaman hal sama mustaqbal, tapi ada juga yang menunjukkan pada zaman madi. Kapan di situ? Idza qatarana bilam au lamma. Contohnya, falam taqtuluhum walakinallahu qatalahum. Di sini lam taqtulu itu menunjukkan pada zaman madi, walaupun fi'il mudhari. Contohnya juga
Misal lam yahfaz Muhammad Al-Quran. Atau lam yahfaz Ali Al-Kitab. Atau lam yahfaz Ali Ad-Darsah. Jadi Ali itu tidak hafal pelajarannya. Berarti kalau tidak hafal itu dia itu tidak hafal, berarti yang tadi tidak hafal. Makanya di sini lam yahfal. Jadi misal kita ada hafalan, kemudian ada salah satu teman kita ada yang tidak hafal, maka kita setelah dia selesai menyetorkan tapi dia tidak hafal, maka saya bilang lam yahfal sahibi ad-darsah. Teman saya tidak hafal pelajarannya. Berarti dia menunjukkan pada zaman madi. Itu salah satu makna dari fi'il mudhari yang menunjukkan pada zaman madi. Jadi kalau fi'il mudhari menunjukkan pada zaman madi itu ketika didahului oleh lam atau lamma. Oke. Kemudian lanjutnya idza dakhalat alaihi law asyartiyah. Kalau di sana ada law, huruf law syartiyah. Contohnya walau yu'akhidullahu an-nas bi dzulmihim. Kemudian selanjutnya idza dakhalat alaihi il. Kalau di sana ada lafal il juga. Contohnya wa idh yamkuru bikal ladzina. Jadi kalau ada lafal il atau law syartiyah sama lam sama lamma, maka di sana menunjukkan pada fi'il mudhari itu menunjukkan pada zaman madi atau zaman yang sudah terjadi itu, walaupun memakai fi'il mudhari. Kemudian selanjutnya idza dakhalat alaihi qad at-takliliyah. Kalau di sana ada huruf qad takliliyah, yaitu huruf qad. Contohnya qad yahduru Ahmad. Ahmad itu kadang-kadang hadir. Nah, di situ kapan bisa memastikan dia itu hadir atau tidak? Ya setelah dia tidak hadir, tidak hadir. Jadi tidak bisa ditunjukkan, tidak bisa diklaim bahwa Ahmad itu kadang-kadang tidak hadir kalau dia itu tidak mengerjakan. Berarti pekerjaannya itu, kejadiannya itu sebelum dia mengucapkan. Ya. Oke, bisa dipahami di sini. Berarti kalau qad kadang-kadang Ali itu tidak hadir. Ahmad itu hadir. Berarti dia itu kemarin hadir. Atau kemarin juga tidak hadir. Kemarin juga hadir. Kemarinnya juga hadir dan lain sebagainya. Maka itu disebut menunjukkan pada zaman madi. Kapan? Ketika ada qad yang bermakna lit taqlil, yang bermakna kadang-kadang. Anggap seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya haqiqatu bi annaha katsir walakin lahum bima taqaddaminha. Afwan di sini. Jadi ana cuma menyebutkan 4 saja. Sebenarnya itu banyak. Antum bisa tahqiq ke kitab-kitab, salah satunya Ma'ani Al-Nahwi. Itu karangannya Syekh Fadil Asy-Syamirai dan lain sebagainya. Di sana insyaallah antum akan menemukan. Jadi di sini ana mentransfer atau mentransfer atau juga men-share ke antum tentang zaman-zaman fi'il mudhari ini. Apakah menunjukkan pada zaman hal saja atau zaman mustaqbal saja atau kedua-duanya atau juga menunjukkan pada zaman madi. Oke. Intinya itu. Syukran ala musyahadatikum. Wa ana arju minkum bi an la tayasu fi musyahadati hadhil qanat. Rauma anna hadzal qanat atau hadhil qanat ghairu jawdatin atau ghairu jayyidatin. Jadi jangan bosan-bosan untuk nonton atau untuk
menonton atau juga melihat video ini, walaupun video ini tidak bagus atau juga penjelasannya tidak bagus, tapi mungkin dari inilah kita akan mendapatkan ilmu, walaupun sedikit. Jadi kalau ada kekurangan mohon maaf, dan itu adalah yang memang itu kemampuannya ana. Dan semua wa in ahsana wa in kana khairan faminallahi wa in kana syarran famin dhu'fi nafsi. Jadi kalau memang benar itu memang dari Allah, kalau salah itu memang dari kelemahan ana pribadi. Dan mohon maaf kalau ada penjelasan yang kurang, dan silahkan kalau ada kesalahan dalam penjelasan ini bisa dikomen di kolom komentar. Wa naktafi ala hadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.